Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Pada hari ini kita akan memperhatikan bagian-bagian dari tubuhmu. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusun? Untuk memahami hal tersebut, pada bab ini kamu akan mempelajari unit-unit penyusun daripada tubuhmu. Unit-unit itu dinamakan organisasi kehidupan. Sebelum masuk ke dalam materi organisasi kehidupan, kita akan melihat dulu KD dan indikator yang terdapat di dalam organisasi kehidupan. Sudah lihat ya KD dan indikatornya? Sekarang kita masuk ke dalam materi ya, di mana di dalam materinya itu terdapat alur-alur terbentuknya suatu organisme. Organisme kehidupan itu terdiri dari sel, ya, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, sekarang kita memperhatikan dari alur terbentuknya organisme yang pertama, yaitu sel. Ya, sel, kita ketahui bahwa sel itu merupakan organisme paling kecil di dalam tubuh makhluk hidup. Sel itu dibagi dua, yaitu ada sel tumbuhan dan sel hewan. Perlu kita ketahui ya, bahwa penemu sel itu adalah Robert Hooke. Robert Hooke merupakan seorang ilmuwan Inggris ya, yang mengamati sel pertama dari sayatan gabus ya. Kemudian sel itu terdapat dua macam, yaitu adalah uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu merupakan satu sel. Ini biasanya terdapat pada bakteri dan protozoa. Kemudian ada multiseluler atau banyak sel. Itu biasanya terdapat pada kita ya, manusia, kemudian hewan dan tumbuhan. Sel juga dibagi berdasarkan strukturnya. Strukturnya itu terdapat sel prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik itu adalah sel yang lebih sederhana, dan sel ini tidak memiliki membran inti. Kemudian ada eukariotik. Eukariotik itu merupakan sel yang lebih kompleks dan memiliki membran inti. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian atau struktur sel. Bagian-bagian sel yang pertama itu adalah membran sel. Membran sel itu adalah bagian dari luar dari sel ya. Membran sel itu tersusun dari fosfor, lemak, lipid, karbohidrat, dan protein. Di sini membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk di dalam sel. Membran sel bersifat semi permeabel ya. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat organik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Selanjutnya ada inti sel. Inti sel itu merupakan pusat daripada sel. Inti sel atau nukleus tersusun dari membran, cairan inti atau nekloplasma. Di dalamnya itu ada yang namanya kromosom. Kromosom itu pembawa sifat keturunan. Cairan ini tersusun dari air, protein, dan mineral. Kromosom ya merupakan pembawa sifat menurun. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria adalah organel membran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi.
Ada ribosom. Ribosom berbentuk butir-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Ada dua tipe RE, yaitu RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar terdapat ribosom, sedangkan pada RE halus tidak ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantung, ya, dan lisosom ini berfungsi untuk mencerna zat sisa. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel, dan sentriol hanya dapat ditemukan pada sel hewan. Vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Vakuola ada yang berukuran besar, itu pada tumbuhan, dan berisi cadangan makanan. Vakuola makanan ini berfungsi untuk mencerna makanan. Selanjutnya ada plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan karena plastida mengandung pigmen tertentu, yaitu pigmennya adalah kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau. Terakhir ada dinding sel. Dinding sel merupakan membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Selanjutnya kita masuk ke jaringan. Jaringan itu adalah sel ketika berkumpul atau bergabung menjadi satu. Parenkim merupakan penopang dari jaringan lain. Jaringan penguat terdapat kolenkim dan sklerenkim. Sedangkan pada jaringan pengangkut itu ada xilem dan kloem. Selanjutnya ada organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Ya, organ terbagi menjadi organ hewan dan organ tumbuhan. Organ hewan dibagi menjadi organ luar dan organ dalam. Sedangkan organ tumbuhan terdapat akar, batang, dan daun. Akar fungsinya untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya. Batang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, penguapan air, dan pertukaran udara. Selanjutnya ada sistem organ, di mana sistem organ itu adalah beberapa organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Sistem organ terdapat sistem ekskresi, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Di sini dicontohkan itu adalah sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan kita itu dimulai dari mulut, masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, dari kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian ada organisme. Organisme merupakan kumpulan dari sistem organ. Sekian penjelasan tentang organisasi kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.